saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang akhir zaman. Suatu situasi dan kondisi yang tidak terbayangkan, kesulitan-kesulitan besar, tanda-tanda alam, dan hari ini kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan kami dengar sebentar, Tuhan memberkati kami, jamah hati dan pikiran para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, dan kami terbuka dan siap menghadapi kondisi di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Sebenarnya pasal Matius 24 ayat 3 sampai 14 sebenarnya. Tapi hari ini kita akan khususnya membaca ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Dalam kitab Wahyu disebutkan jemaat Efesus itu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara pemirsa, mari kita sungguh-sungguh menyadari ini, bahwa kasih itu ditinggalkan, dia mulai dengan apa? Kasih itu pastilah mula-mula ketika orang baru menikah, misalnya, contoh dalam kasih dalam rumah tangga, cintanya hangat. Setelah itu makin lama makin menjadi sejuk, dingin, dan langkah keempat ditinggalkan. Ya, itu sebabnya kita mendengar di akhir zaman ini banyak sekali orang bercerai dan didukung oleh pelayanan media pada akhir zaman ini yang sedemikian rupa masif dan begitu mudah diakses, itu kemudian mendukung
orang bercerai di Afrika. Orang berantem, suami istri berantem di Amerika. Kita di sini yang ribut. Kenapa? Media sosial. Media sosial itu banyak sekali gunanya. Tetapi juga kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Ini kita bicara tentang rumah tangga. Tapi bukan hanya rumah tangga. Masuk ke dalam perusahaan kita, masuk ke dalam kerjasama kita di gereja, juga dipengaruhi oleh media sosial bila kita tidak bijaksana menggunakannya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini, ketika di akhir zaman kata firman Tuhan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Bertambah artinya apa saudara sekalian? Mulai dengan sedikit kedurhakaan. Salah satu kedurhakaan adalah pengkhianatan. Oh, saudara sekalian, di akhir zaman ini, termasuk di gereja, juga ada begitu banyak kacang yang lupa akan kulitnya. Orang mulai tidak tahu berterima kasih. Sudah tolong. Malahan ada orang sudah tolong, kemudian dia melarikan diri, ganti nomor handphone. Sekarang begitu. Bukannya berterima kasih. Oleh sebab itu, ini termasuk jenis-jenis kedurhakaan. Dan kita mendengar misalnya orang itu penagih hutang misalnya mati dibunuh oleh orang yang dia tagih hutangnya. Atau sebaliknya malah orang yang menagih hutang ini yang membunuh orang yang tadi berhutang. Dan kita bisa lihat dalam media sosial kita. Sehingga kemudian kasih orang mulai menjadi dingin, beku, kemudian ditinggalkan. Berhati-hatilah saudara sekalian. Jaga terus kehangatan kasih. Ingat, kasih buah Roh Kudus yang pertama itu ialah kasih agape. Kasih Allah. Isi dari kasih Allah itu, agape itu adalah pengampunan. Mari sebelum lebih parah, kita mulai belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Atau kalau kita bersalah, mari berani minta maaf. Kita melihat sekarang, kondisi sekarang. Orang sudah jelas-jelas bersalah. Malah dia mau minta maaf, malah dia cari pengacara untuk membenarkan dirinya. Saya tidak salahkan profesi pengacara, menantu saya juga pengacara. Tetapi saya ingin mengingatkan kita bahwa ini tanda-tanda akhir zaman, di mana orang tidak mau sama sekali untuk apa? Minta maaf. Bahkan membela diri terus-menerus. Itu yang menghancurkan hubungan satu dengan yang lain. Termasuk juga suami istri. Ya. Oleh karena itu begitu banyak orang sekarang, kalau dia orang yang punya, maksudnya orang yang kaya, waktu menikah mereka juga mengundang notaris. Bahwa harta gono gini yang mereka bawa ke dalam pernikahan itu tidak bisa dituntut oleh pasangannya. Hanya harta yang diperoleh bersama-sama sesudah mereka menikah. Kalau terjadi apa-apa nanti, coba saya bayangkan. Saya dengar saya katakan, kalau terjadi apa-apa nanti. Jadi masih baru menikah sudah membayangkan nanti kalau terjadi apa-apa. Orang percaya tidak boleh seperti itu. Karena kita punya janji. Apa katanya janjinya? Waktu kita menikah, sampai maut memisahkan kita. Sampai kematian memisahkan kita. Oleh karena itu, pegang kasih seperti ini dan jangan biarkan kasih itu menjadi dingin. Bangunlah percakapan yang baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, dalam hubungan sosial kita, teruslah dihangatkan supaya jangan sempat dia dingin dan nanti seperti kata firman Tuhan dalam jemaat Efesus di kitab Wahyu, itu kasih kita itu kemudian ditinggalkan kasih yang semula. So lihat mereka masih sibuk melayani.
sibuk bekerja untuk Tuhan. Tetapi kasihnya artinya apa? Tidak ada lagi dalam hati mereka kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Berhati-hatilah membawa kehidupan kita, karena nampaknya bahwa akhir zaman semakin mendekat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, menghadapi akhir tahun dan juga menghadapi akhir zaman, kami berdoa supaya kami berjaga-jaga, supaya cinta kasih antara suami istri, hubungan yang baik di tempat pekerjaan, di perusahaan, dan juga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kami terus dijaga, supaya jangan kasih itu menjadi dingin, beku, dan akhirnya ditinggalkan. Lindungi kami Tuhan dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.